Kita sendiri pun mungkin berpikir seperti para murid bahwa kita punya terbatas gitu ya. Kita punya hanya cukup bagi diri kita sendiri, hanya 5 roti, 2 ikan gitu ya. Tetapi sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Selasa 5 Januari 2021. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Johan Eng dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice semua. Saya Johan Eng dari Tangerang. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Daily Fresh Juice hari ini bersama Anda semuanya. Hari ini gereja mengajak kita untuk membaca dan merenungkan dari Injil Markus. Ya, kita baca sama-sama dari Markus 6 ayat 34 sampai 44. Ya. Tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah itu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat tahun baru ya. Ini permulaan tahun, dan saya percaya tahun yang lalu 2020 merupakan tahun yang banyak kejutan bagi kita, banyak perubahan, mungkin juga banyak tantangan bagi kebanyakan kita. Kalau saya membaca perikop hari ini dan saya merenungkan perjalanan di tahun kemarin, tahun 2020, saya melihat ada banyak yang Tuhan ajarkan kepada saya, dan saya percaya bagi kita juga demikian. Apa yang saya pelajari di tahun 2020? Saya rasa saya belajar untuk percaya kepada Tuhan. Saya belajar untuk lebih berserah. Karena di tahun 2020 tidak banyak rencana yang bisa kita lakukan ya. Saya orang yang mungkin tipe orang yang selalu buat rencana gitu ya. Selalu planning ahead mungkin ya. Dan di tahun 2020
saya akan bilang bahwa saya nggak bisa banyak lakukan itu karena kita tidak jelas keadaan, situasi pandemi memaksa kita untuk mengikuti kehidupan gitu ya, untuk berserah. Saya belajar banyak soal berserah ini di tahun 2020 untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan, karena ya situasi memaksa untuk kita tidak bisa banyak ambil inisiatif, kita tidak bisa bahkan keluar rumah, ya, kita tidak bisa, tentu kita tetap bisa proaktif ya, mengubah apa yang kita bisa lakukan gitu ya, maksimalkan apa yang kita bisa lakukan, tetapi dalam banyak hal kita harus mengakui bahwa kita hanya bisa berserah. Dan saya belajar banyak soal berserah di tahun 2020. Saya belajar banyak juga untuk menghargai apa yang saya miliki. Saya belajar karena tinggal di rumah, saya menghabiskan banyak waktu dengan istri dan anak, dan saya semakin bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan pada saya. Saya menikmati ada di rumah gitu ya, dan mungkin juga seperti kebanyakan orang, upgrade sana upgrade sini gitu ya. Tetapi terutama saya belajar menghargai apa yang saya miliki, dan saya bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sediakan bagi saya, rumah tempat tinggal, keluarga yang mengasihi saya, memperhatikan saya, dan saya menyadari bahwa saya tidak butuh banyak untuk bahagia, dan saya percaya itu tahun 2020 itu pelajaran bagi kita bahwa teman-teman, kita nggak butuh banyak untuk bahagia kan, gitu loh. Kita nggak butuh jalan-jalan, kita nggak butuh pergi jalan-jalan ke mall ya kan, kita nggak butuh jalan-jalan ke luar negeri, kita nggak butuh, kita bisa tetap bahagia tanpa itu gitu ya. Kita bahkan tidak bisa makan di restoran gitu ya, tapi kita tetap masih bisa bahagia. Oke. Dan kebahagiaan itu apa yang kita miliki, apa yang ada dalam hati kita, bukan karena apa yang kita dapatkan, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Jadi saya belajar tahun 2020 menghargai apa yang saya miliki. Semoga bagi para sahabat Precious juga demikian. Dan tahun 2021 ini saya kira bacaan hari ini merupakan reminder bagi saya, dan semoga bagi kita semua juga. Bacaan hari ini bercerita tentang Yesus, ya, yang banyak orang mengikuti dia, mengikuti perjalanannya, dan tanpa sadar orang-orang ini ikut Yesus tanpa bawa bekal. Dan ketika Yesus melihat ini, dia menyadari bahwa mereka butuh makanan. Dan kemudian Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan meminta murid-muridnya untuk menyediakan makanan tersebut. Murid-muridnya tentu merasa ini tugas yang berat gitu ya. Bagaimana caranya menyediakan makanan bagi begitu banyak orang gitu ya. Mereka tidak punya uangnya ya. Kalau punya uangnya mau beli di mana gitu. Tapi Yesus mengingatkan para muridnya dengan berkata, coba periksa apa yang kamu punya. Tidak punya banyak mereka, karena murid-muridnya juga hanya bawa bekal sedikit. Dan kata muridnya, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bukan makanan yang jelas cukup untuk banyak orang, ya kan? Apalagi ribuan orang. Tetapi dari apa yang murid-muridnya punyai, Yesus bisa membuat mukjizat, bisa melipat gandakan sehingga cukup untuk orang banyak itu. Bacaan hari ini bagi saya dan semoga bagi kita semua para sahabat Precious merupakan reminder. Tahun 2021 mungkin meskipun kita sudah punya ada kabar gembira tentang vaksin yang mulai beredar dan sebagainya, tapi saya percaya banyak orang, saya rasa masih menghadapi banyak tantangan, mungkin tantangan ekonomi gitu ya, mungkin mereka kehilangan pekerjaan dan sebagainya.
Kita sendiri pun mungkin berpikir seperti para murid bahwa kita punya terbatas gitu ya. Kita punya hanya cukup bagi diri kita sendiri, hanya 5 roti, 2 ikan gitu ya. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita bahwa ada orang-orang di luar sana yang juga butuh makan. Dan kita diminta oleh Yesus untuk memperhatikan mereka. Dan ketika kita mau seperti para murid, memberikan apa yang kita punya, bersedia sharing apa yang kita punya, bersedia berbagi apa yang kita punya, maka Yesus bisa membuat mukjizat untuk mencukupkan kebutuhan orang banyak. Para sahabat Fresh Juice, saya percaya mungkin tahun 2021 juga akan masih tahun yang berat bagi kita. Dan kita punya terbatas resource kita, ya, baik dari segi ekonomi, mungkin waktu kita dan sebagainya, kita sendiri berjuang. Tapi mari kita boleh katakan kepada Yesus seperti para murid, bahwa apa yang kita punya, kita bersedia berbagi. Apa yang kita punya, kita bersedia dipakai oleh Tuhan untuk mencukupi orang banyak. Mungkin kita nggak bisa menyentuh ribuan orang, tapi kita bisa berbagi dengan orang-orang di dekat kita, keluarga kita, orang-orang sekitar kita yang mungkin membutuhkan, gitu ya. Kalaupun tidak mungkin secara harta duniawi, tapi mungkin perhatian kita, mungkin kepedulian kita kepada mereka, mungkin sekedar menjadi orang yang mau mendengarkan masalah mereka, atau mungkin sharing nasihat untuk bisa keluar dari krisis misalnya. Itu bisa menjadi kontribusi kita. Para sahabat Fresh Juice, doa saya dan semoga kita semua juga, Tuhan bisa memakai saya untuk berbagi di tahun 2021 ini dengan apa yang saya punya, dengan segala keterbatasan saya. Dan ini doa saya juga bagi kita semua, para sahabat Fresh Juice, bahwa tahun 2021 ini merupakan tahun di mana kita boleh diberkati sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menuntun kami melewati tahun 2020, dan sekarang Engkau memberi kami tahun 2021 ini, yang kami percaya Engkau sudah rencanakan berkat-berkat-Mu kepada kami. Biarlah kami boleh diberkati supaya kami boleh memberkati orang lain. Pakailah apa yang terbatas yang kami punya, seperti Engkau memakai apa yang terbatas yang dipunyai oleh para murid Yesus untuk boleh mencukupkan kebutuhan orang lain. Pakai apa yang terbatas yang kami punya, boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan. Ini doa kami, dan biar Kau boleh berkati hari ini, berkati tahun ini, pakai kami menjadi alat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Yesus yang terkasih, semoga Tuhan terus memberkati kita, memakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita, berkati keluarga kita di tahun yang baru ini. Sampai jumpa lagi di Daily Fresh Juice yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 5 Januari 2021. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.